Proklamasi Nih, coba deh dengerin dulu. bangsa Indonesia. Fabian, itu suara siapa sih Fabian? Itu suara R. Soekarno waktu lagi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oh, serius? Jadi selama ini kita tuh denger ya suara pasca kemerdekaan zaman dulu? Betul, tapi sebenarnya nggak sederhana itu. Cerita yang kita dengar atau suara yang kita dengar sekarang itu punya cerita tersendiri di zaman dulu. Hah? Gimana sih Fabian? Nah, daripada kita bingung, jadi langsung kita saksikan materi yang berjudul Arsip Berbicara. Hai teman-teman, pada kesempatan ini kami akan membahas salah satu arsip sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu rekaman suara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Melalui presentasi yang berjudul Arsip Berbicara, kita akan melihat bagaimana sebuah rekaman suara ini tidak hanya menjadi dokumen sejarah, tetapi juga menjadi saksi perjalanan bangsa yang dapat terus berbicara kepada generasi berikutnya. Jadi, arsip itu sebenarnya apa sih? Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat dan diterima oleh individu maupun lembaga dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, foto, video, maupun rekaman suara. Arsip ini memiliki fungsi penting karena menjadi sumber informasi, bukti sejarah, dan sarana pelestarian memori kolektif suatu bangsa. Salah satu arsip yang sangat berharga di Indonesia adalah rekaman pembacaan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepatnya di Jakarta. Namun, rekaman suara proklamasi yang sering kita dengar saat ini bukanlah rekaman langsung yang dibuat pada saat pembacaan proklamasi berlangsung. Fakta menarik dari rekaman proklamasi, banyak orang mengira bahwa rekaman tersebut direkam tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Padahal, rekaman yang terkenal hingga sekarang dibuat kembali beberapa tahun setelah kemerdekaan. Karena pada saat proklamasi dibacakan, kondisi Indonesia masih sangat terbatas dan juga belum tersedia fasilitas perekaman yang memadai untuk mendokumentasikan peristiwa tersebut secara lengkap. Oleh karena itu, Soekarno diminta membacakan kembali teks proklamasi tersebut di sebuah studio rekaman agar suaranya dapat diabadikan dan disimpan sebagai arsip nasional. Rekaman proklamasi memiliki nilai yang sangat penting karena yang pertama, menjadi bukti sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, membantu generasi muda untuk memahami peristiwa kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah menjaga warisan budaya dan juga menjadi identitas nasional. Serta yang keempat adalah menjadi sumber pembelajaran bagi masyarakat dan juga peneliti. Melalui arsip ini, kita tidak hanya membaca sejarah, tetapi juga dapat untuk mendengarkan langsung suara tokoh-tokoh yang berperan dalam lahirnya bangsa Indonesia. Dari rekaman proklamasi, kita dapat belajar bahwa arsip itu bukan sekedar dokumen lama yang disimpan di rak atau di museum ya. Jadi arsip ini tuh adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tanpa arsip, banyak peristiwa penting yang mungkin akan terlupakan atau bahkan hilang dari ingatan masyarakat. Sebagai generasi muda, kita perlu menghargai dan juga menjaga arsip sejarah. Karena di dalamnya tersimpan identitas dan perjuangan bangsa Indonesia. Rekaman proklamasi kemerdekaan menunjukkan bahwa sebuah arsip mampu terus berbicara, menyampaikan pesan perjuangan, serta mengingatkan kita akan pentingnya kemerdekaan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Arsip berbicara, sejarah tak pernah bisu. Aku sangat paham. Ternyata arsip itu bukan cuma soal dokumen lama yang disimpan ya. Nah, betul banget. Contohnya nih, dari arsip proklamasi ini, kita bisa tahu dan memahami kembali kayak dulu tuh terjadi apa sih hal-hal penting di zaman dulu. Dan bahkan suara yang direkam puluhan tahun lalu aja masih bisa kita dengar sampai sekarang. Nah, itulah kenapa arsip itu sering disebut sebagai jembatan antara masa lalu dan zaman sekarang. Berarti kalau arsip gak dijaga, mungkin banyak cerita sejarah yang akan hilang ya? Benar, karena itu menjaga arsip seperti ini tuh berarti menjaga ingatan dan identitas bangsa. Jadi gini gak sih? Jadi itu arsip bisa dibilang, arsip itu bisa bicara pada generasi sekarang ya? Betul banget, dan tugas kita adalah mendengarkan, memahami, sama menjaga pesannya. Udah, kelas dulu yuk. Sekarang, yuk. Rekaman proklamasi bukan hanya arsip sejarah, tetapi juga contoh nyata
Bagaimana komunikasi dapat bertahan melampaui waktu? Dalam komunikasi massa, pesan kemerdekaan yang dahulu disampaikan kepada masyarakat Indonesia kini masih dapat didengar oleh jutaan orang dari berbagai generasi. Perkembangan teknologi informasi membuat arsip seperti rekaman proklamasi dapat disimpan, dilestarikan, dan diakses dengan lebih mudah. Bahkan, di era komunikasi digital, arsip sejarah dapat tersebar melalui berbagai media dan platform yang kita gunakan setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi cara kita menjaga dan memahami sejarah. Karena itu, arsip bukan sekadar penyimpan masa lalu. Arsip adalah media komunikasi yang terus menyampaikan pesan kepada masyarakat dari generasi ke generasi.